Saudara-saudari, manusia diciptakan bukan semata-mata untuk mengukir prestasi dan menguasai alam, tetapi untuk menaruh cinta kasih. Laki-laki dan perempuan diciptakan dalam kesetaraan untuk membangun kasih.
sebagai teman hidup dan penolong bagi satu dan yang lain. Kesetaraan ini semakin membuat mereka senantiasa berkumpul mewujudkan kehendak Allah, yaitu menjaga kesatuan dan keharmonisan perkawinan atau hidup keluarga. Disinilah sakramentalitas perkawinan ditampakkan. Maka marilah merayakan itu sendiri. Selain kita juga memperbaharui hidup kita, memperbaharui perkawinan keluarga-keluarga Kristen. Mari kita mohon ampun atas segala salah dan dosa kita. Kembali kita mengingat rahmat pembaptisan kita, di mana kita telah dibersihkan oleh air dan disucikan oleh Roh Kudus. Maka kita menerima pengampunan dari Tuhan melalui percikan air. Amin.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan manusia dan alam semesta dengan cinta kasih. Singkirkanlah ketegaran dan kesombongan kami, agar benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanam dalam hati kami dapat berkembang dan berbuah. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya dengan sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala penyamakutan dan segala huruf di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamai dia. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Jika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari tusuk yang diambilnya dari manusia itu, dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia telah diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Seumur
setiap orang yang bertakwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan saliblah akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Memberkati engkau dari sini, boleh mainkan keturunan anak-anakmu dan juga anak Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat, Yesus telah diletakkan di bawah malaikat-malaikat. Tetapi oleh derita kematiannya, Ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah, Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengangkat banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya Ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebutkan mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Kita
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hati itulah, maka Musa menulis perintah itu untuk. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Demikianlah sabda Tuhan. Salam, kepada semua. Saya minta kepada yang datang dengan suami dan istrinya sedang duduk berdua di dalam gereja, silakan berdiri. Oke, kalau sudah berdiri, silakan saling menatap. Saling menatap, jangan malu-malu, itu pasangan. Saling menatap, jangan menatap pasangannya. Lihat pasangan. Ayo, coba. Sudah menatap. Yang tak punya istri, tak punya suami, tak bawa istrinya, bawa suaminya. Ini momen yang mereka. Setelah Anda melihat pasangan Anda, coba lihat. Lihat dulu, tatap matanya. Apakah hati kalian masih berkobar-kobar tidak melihat pasangan Anda? Lihat pasangan jadi misalnya. Lihat pasangan itu. Hatimu berkobar tidak?
yang terakhir, suami, ingatlah saat Anda menikah, kecuali ini. Silakan. Mereka yang berdiri, mereka yang mengaji, orang lain tidak. Makanya bawa istrimu dan suamimu ke sini bersama-sama untuk bisa, ya, supaya heboh. Saudara-saudara yang dikasihkan, ya, kadang-kadang menikah sudah 20 tahun juga masih malu-malu untuk memandang wajah pasangannya. Ya, jangan malu-malu. Itu milik, ya, itu milik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan pada minggu biasa seperti yang ke-27, kalau kita mendengar bacaan-bacaan hari ini, mungkin sangat identik ya dengan bacaan-bacaan bangsa perkawinan. Bahkan bukan identik, tapi inilah bacaan-bacaan dipakai saat perkawinan, ya, saat perkawinan. Dan kalau kita melihat bahwa bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang hakikat dari sebuah panggilan hidup, tentang bagaimana laki-laki dan perempuan dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, dan disatukan oleh Tuhan dalam kesatuan hidup yang kemudian kita menyebutnya sebagai perkawinan. Dan oleh gereja bukan hanya menyebut sebagai perkawinan, ada kata berikut yaitu holy matrimony, perkawinan suci. Ya, harus berbeda. Perkawinan dengan tambahan kata perkawinan suci, supaya nanti kita bisa memahami bahwa ternyata ada sesuatu yang berbeda dari perkawinan Katolik. Maka kitab suci secara tegas menggarisbawahi bahwa hakikat dari panggilan perkawinan ini dikatakan oleh Yesus sebagai sebuah esensi landasan-dasar dari perkawinan, bahwa perkawinan yang telah disatukan Allah tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia, oleh suami, oleh istri, oleh menantu, oleh mertua, oleh keluarga besar, apalagi oleh pastor. Artinya apa? Tidak ada seorang yang dapat mengistrikan orang yang sudah menikah. Bukan pastor yang menyatukan, tetapi dia yang menyatukan. Maka bagaimana kita bisa memahami ini? Mari kita lihat. Pada dasarnya pertama, perkawinan merupakan sebuah karya Allah sendiri yang dimulai pada saat penciptaan. Tapi ibu yang adalah bacaan pertama. Perkawinan sudah dimulai dengan sebuah karya dari tangan Allah pada saat penciptaan. Perkawinan bukan hanya sekedar laki-laki dan perempuan mengucapkan janji bahwa hidup satu rumah akan bersama hingga bersama, tetapi perlu dipahami bahwa perkawinan adalah hakikat hidup yang sudah ditetapkan Allah sejak penciptaan, yang kita telah dengar, kita telah baca dalam kitab Kejadian tentang penciptaan dan kesatuan laki-laki dan perempuan, di mana wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki untuk menyatakan bahwa mereka adalah satu bagian dengan yang lain, baik dalam martabat kemanusiaan, namun juga dalam martabat perkawinan sebagai part yang hidup satu sama lain. Yang artinya apa? Wanita, engkau diciptakan dari tulang rusuk lelaki, maka yang artinya disebut sebagai suami. Suami, engkau harus menyadari bahwa pada saat engkau mengambil seorang wanita menjadi istrimu, tulang rusukmu,
ada dalam diri pasanganmu, maka engkau harus menjaga tulang rusukmu sendiri. Jangan membiarkan tulang rusukmu diambil orang atau kau cerai beraikan. Sebab itulah tulang rusukmu yang telah diambil Allah dan ditempatkan pada pasanganmu. Hai istri, engkau yang membawa dagingmu sendiri dan tulangmu sendiri. Tulang rusukmu adalah tulang dari pasangan. Engkau harus merawat, maka engkau dan suami adalah satu kesatuan, bukan hanya jiwa, bukan hanya raga, tapi seluruh kehidupan. Yang kedua, perkawinan adalah perkawinan sakramen yang artinya apa? Yesus Allah bukan hanya mengangkat karya penciptaan sebagai awal dari sebuah ikatan perkawinan antara manusia, tetapi akhirnya Allah mengangkat sakral perkawinan menjadi sebuah martabat yang utuh dan kudus yang akhirnya kita sebut sebagai sakramen. Yesus adalah sakramen utama gereja, di mana Dia telah menjadi kepala gereja. Kita adalah umatnya yang bersatu di dalam gereja sebagai anggota. Maka gereja menggunakan sebuah perkawinan sebagai sebuah relasi antara Allah dan gerejanya, antara Allah dan umatnya, antara Kristus sebagai mempelai laki-laki dan umatnya sebagai mempelai perempuan. Dengan demikian, martabat perkawinan diangkat oleh gereja sebagai sebuah martabat sakramen yang berarti Allah menguduskan pasangan suami dan istri menjadi satu ikatan yang kudus. Dengan demikian, martabat sakramen ini akan menjadi martabat hidup seorang suami dan istri yang berarti suami menjadi sakramen bagi istri, istri menjadi sakramen bagi suami. Artinya suami dan istri harus menjadi sakramen satu sama lain dalam konteks saling menguduskan. Sebab sakramen itu sendiri berarti kehadiran Allah yang menguduskan manusia. Maka kehadiran seorang laki-laki kepada seorang perempuan, kehadiran suami bagi istri yang berarti kehadiran Allah yang ingin menguduskan istrinya sebenarnya. Maka tugas suami dan istri adalah untuk saling menguduskan dalam kehidupan keluarga. Ada perpecahan, ada perselisihan, ada salah kata, ada ketidakharmonisan, ada ketidakcocokan. Disitulah suami dan istri ditantang dengan sebuah panggilan martabat sakramen bahwa saya apapun hadir untuk menjadikan keluarga saya tetap di dalam kemurnian kekudusan. Ini penting. Maka jangan sampai masalah dalam keluarga dibawa keluar. Jangan pernah bawa keluar. Apalagi curhat sama tetangga, curhat sama orang lain. Sebab mereka juga punya masalah. Mereka juga punya masalah perkawinan. Ketika Anda membawa ke sana, sama dengan Anda sedang mengumbar-umbar keburukan rumah tangga. Dan dia hanya tertawa. Dan kadang dia hanya sok-sokan. Oh iya, harus begini. Padahal keluarganya juga sedang bermasalah. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga sendiri. Dan demikian orang tua, ketika anakmu menikah, mereka adalah anaknya. Janganlah kita membeda-beda. Ketika ada perselisihan orang tua, jadilah orang tua. Bukan jadi hakim, bukan jadi jaksa, bukan jadi polisi, bukan jadi tentara. Anda menjadi orang tua untuk menyatukan mereka. Terlepas dari anakmu laki-laki, anakmu perempuan yang salah atau benar, Anda hadir sebagai orang tua yang menyatukan.
Jangan bela-bela, oh itu anak saya. Dua-duanya anakmu. Dua-duanya anakmu. Ya. Kalau masih membedakan, kenapa engkau merestui pada perkawinan di sini? Kenapa engkau merestui? Tapi kalau engkau masih membedakan, engkau berkhianat di Tuhan, engkau menipu Tuhan. Ya, orang tua harus jelas. Karena masih banyak orang tua. Ada perkawinan anaknya masalah dia mulai bela anaknya sendiri yang satunya dianggap salah. Tidak boleh. Karena engkau restukan dua-duanya, bukan hanya satu. Dua-duanya engkau restu. Selamat datang laki-laki engkau menikahi anak saya restu. Selamat datang perempuan engkau menikahi anak laki-laki saya merestui engkau. Kalau engkau masih membeda-bedakan, engkau berkhianat restu. Yang ketiga, perkawinan adalah tanda cinta dan kesetiaan Allah bagi manusia. Hakikat dari sebuah perkawinan adalah cinta kasih Allah yang begitu luar biasanya bagi manusia. Ketika manusia mengkhianati dan tidak setia kepada Tuhan, Tuhan mau menunjukkan bahwa Ia terus mencintai manusia, berkorban dan terus mendampingi umatnya dalam suka dan duka. Demikian pun perkawinan adalah simbol cinta Allah bagi manusia yang diharapkan agar manusia meneladani kesetiaan Allah. Dan ketiga, suami dan istri harus senantiasa hidup di dalam kesetiaan satu sama lain, saling percaya kepada pasangan masing-masing dan saling bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan dari pasangan masing-masing. Artinya, ketika ada masalah, pasangan harus menjadi orang pertama yang bertanggung jawab untuk menjaga kesetiaan. Jika Allah begitu setia kepada kita, maka Allah mengajarkan kepada suami dan istri untuk setia. Sebab sesungguhnya panggilan itu bukan hanya berbicara tentang suami istri, tetapi kita semua. Sebab kita semua menerima panggilan hidup. Seorang imam, seorang diakon, seorang suster. Dia juga menyatakan janji kesetiaannya yang tidak menikah. Anda juga menyatakan janji kesetiaan kepada Allah. Bahwasanya ingin hidup sebagai pribadi yang tidak menikah, yang tidak menjadi pastor atau suster. Jangan sampai yang tidak menikah hidupnya seperti orang menikah. Tiap hari di rumahnya ada pasangan, kapan nikah? Tiap hari gandengan, 10 tahun gandengan, tapi kapan nikah? Ada yang begitu, sudah 10 tahun gandengan terus. Kapan nikah? Sampai perempuannya bingung, kenapa saya sudah putih, tapi kok belum dinikahi? Ada yang ini single blessed. Jadi penting kesetiaan diwujud nyatakan dalam sebuah janji. Dalam sebuah janji, Bapak Ibu masih lihat yang berkawin. Saya tes, kalau tidak tes jangan dari kau sendiri. Yang tadi mengikuti saya tanya, masih ada yang berkawin? Saya Yohanes memilih engkau Yohana. Terus bagaimana? Saya akan mengasihi dan mencintai engkau dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam untung dan lama seumur hidup saya. Kok saya lebih hafal dari kalian? Semoga saya lebih nikah. Pastornya lebih ingat daripada pastor. Padahal janji imam saya lupa. Saya lupa bagaimana janjinya. Yang keempat, perkawinan. Perkawinan
Allah dan sesama. Artinya perkawinan itu bukan sekedar janji, karena janji itu bisa tinggal janji. Ya, katakan lagu janji tinggal janji. Bagaimana caranya? Ada ibu yang nanya. Ya. Apalagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang hidupnya pada banyak tahun 70-an, 60-an, 50-an. Ya biasa, cuma lagu-lagu kopi itu lagunya stres semua. Ini bukan sekedar janji kepada pasangan, tapi kita berjanji kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kita janji kepada Allah untuk memuliakan Allah, memuliakan kekudusan Allah, memuliakan keagungan kebesaran Allah di dalam sakramen perkawinan itu. Maka hakikat dari sebuah perkawinan harus dinyatakan dalam sebuah komitmen untuk menjaga keutuhan perkawinan dan membangun tanggung jawab untuk menjaga martabat perkawinan dan mengajarkan satu sama lain, pasanganmu dan anak-anakmu untuk hidup di dalam kesetiaan, kepercayaan, kekudusan dalam dirimu baik jiwa dan raga. Maka kemudian Santo Paulus II mengatakan, rumahmu, rumah tanggamu, familimu adalah bait Allah, di mana Allah ingin membangun kekudusan rumah tanggamu sebagai gereja yang kudus. Jadi keluarga yang adalah bait Allah. Maka bangunlah rumahmu sebagai gereja yang mengajarkan tentang cinta, tentang kebaikan, dan segala macam kebajikan. Dan akhirnya Bapak Ibu akan mengatakan, pastor enak sekali ngomongnya, dia sendiri tidak mengalami perkara. Tapi ternyata pastor dengan lebih banyak dari yang dia. Benar tidak? Anak saya banyak. Saya pernah kali saya menjaga anak-anak di dalam sebenarnya sudah kirim mereka ke kampus Unpad yang begitu mahal. Saya dengan setia menjaga anak-anak. Saya pikir lebih baik saya jaga anak sendiri. Saya menjaga anak orang perasaan orang dan kepala sakit. Bisa harus setia kepada tanggung jawab. Ini komitmen bahwa Allah mengutus mereka untuk menjadikan saya bukan hanya seorang ayah bagi mereka, tapi juga sebagai seorang ibu bagi mereka. Maka lengkaplah saya bukan hanya bapak keluarga, tetapi ibu keluarga. Tapi di sisi lain, saya juga kadang-kadang menjadi pelayan bagi mereka. Mereka ke kampus, saya dokter, saya yang satu halatan, saya yang kasih makan anjing, saya sebagai masak, lengkaplah saya juga menjadi pembantu rumah tangga. Jadi itulah itu tentang saya menikmati. Saya harus nikmat panggilan saya. Bapak Ibu menikmat tidak panggilan Anda sebagai suami dan istri? Bapak Ibu menikmat tidak? Merasa nikmat tidak menjadi istri? Istri Anda merasa begitu nikmatnya dan luar biasa menjadi suami istri. Kok ibu-ibu ini? Pasti ragu-ragu ibu-ibu. Bapak-bapak merasa nikmat tidak menjadi suami. Iya. Harus begitu. Bangga menjadi seorang suami, bangga menjadi seorang istri. Anak-anak, bangga nggak kalian menjadi seorang anak dari orang tua? Kalau anak bangga, jangan kecewakan orang tua. Jangan sakiti mereka, jangan kecewakan mereka.
Hormatilah ibu bapakmu, sebab rahmat Tuhan yang diberikan kepada anak dialirkan oleh Allah melalui orang tua. Maka Mazmur mengatakan, hormatilah ibu bapakmu. Jikalau engkau tidak menghormati ibu bapa, masa depan akan ditutupkan dan Allah tidak memberikan engkau umur yang panjang. Itu ingatlah, hormatilah ibu bapa. Semoga Tuhan memberkati perkawinan keluarga Kristiani, dan semoga Tuhan juga memberkati anak-anak yang dilahirkan atau bertumbuh menjadi anak yang dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Kita mengabdi iman kepercayaan kita. Aku percaya kita telah dipersatukan oleh Kristus di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita mohon pada Allah kita, agar iman kita selalu diteguhkan, pengharapan dan kasih kita senantiasa dikobarkan. Bagi gereja umat Allah, semoga segala perubahan dan perbaruan yang terjadi pada zaman ini tidak membuat para pemimpin dan umat gereja kehilangan arah, tetapi senantiasa teguh membawa kabar gembira Injil-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian dunia, semoga masyarakat dunia selalu berjuang untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan, sehingga setiap orang memiliki kekuatan dan keberanian untuk menentang perang, penindasan, ketidakadilan, dan penghancuran. Marilah kita mohon. Bagi para pengungsi dan korban perang, khususnya para korban perang di Timur Tengah, semoga Bapa mengasihani dan menghibur mereka yang karena keadaan terpaksa mengungsi. Semoga para korban yang meninggal Kau terima dalam kerajaan surga. Semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan hati penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi seluruh umat Kristiani, semoga iman seluruh umat Kristiani semakin teguh dan terbuka untuk menerima pandangan dan rencana Allah, sehingga berani menjelajah jalan-jalan baru untuk membawa kabar baik Kristus kepada dunia dewasa ini. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, semoga kesetiaan, pengharapan, dan kegembiraan kami menjadi isyarat bagi semua orang bahwa Allah hidup di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon. Dalam keheningan, mari kita doakan bagi keluarga kita masing-masing. Tuhan Allah kami sejati dan ulun gereja selalu menghayati imannya dengan hati dan bijaksana. Berilah kami iman yang tegas yang membuat kami berani membangun dunia baru sesuai kehendak dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Allah, terima kasih bahwa tidak tanggung yang kami tunjukkan kepada-Mu sebagai bentuk bersyukur atas cinta kasih kepada kami. Semoga kami berusaha mencintai satu sama lain sebagaimana diteladankan oleh Putra Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Tuhan bersamamu dan kepada
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami semua dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab oleh darah putra-Mu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anak-Mu yang tercerai-berai oleh dosa dengan diri, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang besar dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan bagi Roh Kudus sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dalam sukacita bersama. Sungguh kuduslah Engkau dan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan menanggung sengsara dengan dewa, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah berjalan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan dagingmu dan daging semua orang dari pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan." Marilah wartakan misteri iman kita. Roti kehidupan dan piala keselamatan, kami bersyukur, sebab kami doa layak menghadap Tuhan dan berbagi padanya. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tibalah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam bersatu dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius serta semua orang. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang sudah meninggal dan harapan akan kembali,
Dan agar semua orang yang telah berpulang berkahman dan terima mereka dalam semuanya membaca. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami beriman kebahagiaan Allah bersama Santa Maria Bunda, Santo Yosef mempelainya, para rasul semua orang kudus sepanjang masa yang dunia berkenan padanya. Semoga kami berkenan dan berserta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagilah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kristus telah melimpahi kita, mari kita hidupkan doanya. Damai tinggalkan diri dan baik berikan. Jangan memperhitungkan dosa, tetapi perhatikan iman gereja. Berilah kami damai satu sesuai dengan kebenaran. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama Yesus.
Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Tuhan.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Kami mohon, semoga cinta kasih yang telah Kau tanamkan dalam diri para suami istri semakin tumbuh dan berkembang, sehingga gereja-Mu dapat menjadi tanda kehadiran-Mu di dunia ini, sambil menantikan keselamatan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Keluarga siswa Katolik Bina Iman Remaja dan Legio Junior akan mengadakan dialog kedua Maria Kawiratman Kuningan pada tanggal 19 Oktober 2024. Anak-anak akan menggalang dana di kedua berbagai kecamatan. Mohon partisipasi teman untuk mengikuti acara keluarga siswa Katolik Bina Iman Remaja dan Legio Junior akan mengadakan dialog kedua Maria Kawiratman Kuningan pada tanggal 19 Oktober 2024. Anak-anak akan menggalang dana dengan kedua berbagai macam amal. Mohon partisipasi dari teman untuk mendukung acara tersebut. Sekolah di lingkungan Yayasan Salim Suci telah membuka pendaftaran peserta didik baru secara penuh untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekolah. Nama dan alamat sekolah dapat dilihat pada papan. Senam sehat lansia bersama Miss Nami berlaku untuk umum pada setiap minggu kedua dan keempat setiap bulannya. Bertempat di halaman SMP Yosudarto. Pada bulan Oktober ini jatuh pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober dan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober. Peserta harus membawa tumbler air minum masing-masing. Pada tanggal 5 Oktober yang lalu adalah perayaan Santa Faustina yang adalah rangkul keagamaan Islam. Komunitas keagamaan Islam Buddha Karya Garut secara rutin mengadakan ibadat keagamaan setiap Jumat kedua dan keempat pada pukul 15 di Taman Doa Bumega. Terbuka untuk semua umat. Dalam rangka Hari Pangan Dunia, seksi PSD Buddha Karya Garut mengadakan acara talk show dengan tema Ketahanan Pangan Menghadapi Global Warming pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober. Pendaftaran dapat melalui ketua lingkungan masing-masing atau meja pendaftaran di belakang gereja. Informasi lebih lanjut kita dapat menyaksikan video dari narasumber ini. Di agama kita menemukan satu visi yang sangat kuat, visi rahmatan lil alamin. Sebuah pandangan yang berbasis pada semesta. Rahmatan lil alamin adalah di mana orang bisa bertemu pada satu tempat dengan kenyamanan. Bagaimana bentuknya? Nikmati aja. Nikmati sekeliling kamu yang ada di dunia mutanya ini. Bagaimana kita hanya menikmati makanan, begitu ya, menikmati telur, ya tinggal menikmati aja. Bagaimana bertanam padi, ya bertanam padi itu kan orang khusus, tapi dia diselamatkan oleh pertanian polikultur. Harus dibandingkan bagaimana kenikmatan dengan budaya agraris dengan kenikmatan
menjadikan industri. Karena ketika bertemu dengan dunia industri, itu sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk kehadirannya dalam pelayanan Isti Kudus pada hari ini. Terima kasih untuk semua pelayan liturgi yang sudah terlibat dalam pelayanan Isti pada hari ini. Saya mengambil kesempatan ini ya, karena kebetulan acara kerja kita hari ini semuanya bertema perkawinan. Jadi tidak hanya anak-anak yang berkah. Jadi yang ada suami dan istri juga mau diberkati. Jadi saya silakan, yang ada pasangannya silakan maju berbaris bersama. Yang laki-laki sebelah sini, yang perempuan sebelah sana. Nanti dapat berkat khusus. Ada berkatnya sebenarnya. Nanti dia akan memberkati saya berdoa. Yang laki-laki sebelah kiri sini. Ayo, dari kesempatan tidak keluarkan. Oh, ada banyak. Nanti sedikit. Kalau kurang tempat masuk lagi, masuk depan. Maju. Sampai depan ada, sampai. Ayo, masuk. Yang banyak, kan malu-malu. Maju lagi. Harus pasangan. Maju lagi. Oh, banyak sekali. Oke, kalau tidak ada tempat, silakan dengan pasangannya ke sana. Terus dengan pasangan ke kiri juga dengan pasangannya. Air berkat masih banyak. Oke, ke sebelah kanan. Supaya semuanya dapat depan. Yang habiskan dan berkat itu. Maju lagi. Oke. Saya senang lihat ternyata banyak membawa pasangan. Oke. Sambil yang sudah mendapat posisi, silakan berhadapan. Saling berhadapan. Maju lagi ke sini masih ada kosong. Bapak ke sana. Bapak ke sana lagi. Maju lagi. Saling. Terus maju lagi. Oke. Saling berhadapan. Oke, maju lagi. Masih ada space. Harus dapat. Maju lagi. Wah. Oke, sudah. Saling berhadapan. Saling bergandengan tangan. Sudah? Oke. Jangan senyum ke saya. Jangan senyum ke tetangga. Oke, senyum ke pasangan. Lihat pasangan. Oke, mari kita berdoa. Pada saat berdoa jangan tunduk, lihat pasangan. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa, pencipta umat manusia, Engkau telah menciptakan laki-laki. Engkau mengambil tulang rusuknya dan Engkau berikan sebagai ciptaan baru dalam diri seorang wanita. Kau persatukan laki-laki dan perempuan menjadi pasangan yang Kau sebut suami dan istri. Engkau yang memanggil, Engkau sendiri yang memilih dan menetapkan, dan Engkau sendiri yang memutuskan. Kami bersyukur
Karena melalui gereja, Engkau telah mengangkat para suami istri sebagai simbol perkawinan cinta kasih Allah bagi manusia. Maka kami mohon ya Bapa, pandanglah putra-putrimu, para suami dan istri yang saat ini telah hadir bersama kami semua. Tataplah, peganglah, sentuhlah, kuduskanlah, dan limpahkanlah berkat-Mu atas pasangan-pasangan ini, agar Kau curahkan kepada mereka rahmat kesetiaan, keutuhan dan kesatuan, keharmonisan dan cinta, saling percaya, saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi. Jauhkanlah daripada mereka perpisahan, perceraian, perpecahan, dan segala macam yang mengganggu kehidupan keluarga Kristiani. Limpahkanlah mereka kesetiaan satu sama lain untuk menjaga keluarga mereka, anak-anak mereka, kehidupan perkawinan mereka dalam kesatuan dengan Engkau. Jauhkanlah mereka dari segala godaan-godaan dunia, dan jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya yang mengganggu mereka. Akhirnya ya Bapa, dengan kuasa yang telah mengikat mereka, Engkau memutuskan pasangan-pasangan ini dan juga semua pasangan Kristiani di paroki ini dengan berkat-Mu yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima percikan berkat. Yang sudah menerima berkat, cium kening istrinya. Yang sudah menerima berkat, yang berjalan. Oke, yang sudah menerima, cium kening istrinya. Istri cium perutnya. Terima kasih. Tuhan bersatu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, bisa sudah selesai.